Pernah kepikiran nggak, apa sih yang bikin seorang pemimpin itu rela mengorbankan segalanya? Hari ini, kita bakal bedah jiwa kepemimpinan militer Indonesia. Tapi bukan lewat teori yang jelimet, melainkan lewat kisah nyata para pahlawan kita, seperti yang diceritakan dalam buku karya Prabowo Subianto. Yuk kita selami bareng-bareng pengorbanan luar biasa yang membentuk bangsa ini. Kita mulai dari kutipan yang kuat banget ini. Kalimat ini tuh langsung menusuk ke inti pembahasan kita. Kepemimpinan yang dasarnya adalah pengorbanan tanpa pamrih. Inilah benang merah yang akan menyatukan semua kisah luar biasa yang akan kita lihat sebentar lagi. Jadi, apa sih sebetulnya rame inggawe, sepi ing pamrih itu? Kedengarannya dalam ya. Dan memang begitu. Ini bukan sekedar pepatah, tapi sebuah filosofi hidup. Artinya, yaitu bekerja keras, berkontribusi sebesar-besarnya untuk kepentingan bersama, tanpa mengharapkan imbalan atau pujian buat diri sendiri. Prinsip inilah yang jadi bahan bakar semangat para pahlawan yang akan kita bahas. Dan teladan pertama kita, siapa lagi kalau bukan Jenderal Besar Sudirman? Beliau ini sering banget disebut sebagai jiwanya Tentara Nasional Indonesia. Kenapa begitu? Ayo kita cari tahu. Jauh sebelum dikenal sebagai seorang jenderal besar, bibit kepemimpinan Pak Dirman ini udah kelihatan loh. Waktu masih jadi guru muda Muhammadiyah, beliau itu nggak cuma ngajar, tapi benar-benar jadi panutan karena integritasnya. Nah, sifat inilah yang bikin beliau dipercaya jadi komandan peta di Purwokerto. Ini adalah langkah pertamanya menuju takdirnya yang luar biasa. Lalu, tibalah hari penentuan. Coba bayangin suasananya. Pagi buta, 19 Desember 1948, tiba-tiba Belanda menyerang jantung Republik di Yogyakarta. Ibu kota lumpuh total, negara di ambang kehancuran. Nah, di saat-saat genting kayak ginilah, karakter seorang pemimpin sejati benar-benar diuji. Nah, ini dia bagian yang paling menarik. Lihat deh kontrasnya di layar. Di satu sisi, pimpinan pemerintah saat itu memilih untuk nggak melawan, yang akhirnya membuat mereka ditawan. Di sisi lain, ada Jenderal Sudirman. Kondisinya sakit TBC parah, paru-parunya cuma berfungsi satu. Tapi, keputusannya sama sekali berbeda. Beliau memilih jalan perjuangan, memimpin perang gerilya. Coba kita resapi sejenak. Seorang panglima besar, tubuhnya digerogoti penyakit, tapi semangatnya membara. Ditandu keluar masuk hutan, beliau jadi simbol perlawanan yang hidup. Keputusannya ini bukan sekedar strategi militer loh. Ini adalah suntikan moral yang membangkitkan kembali semangat satu bangsa yang udah hampir putus asa. Jadi, poin krusialnya adalah ini. Jenderal Sudirman sadar betul kalau keputusannya itu akan menghancurkan kesehatan pribadinya. Tapi beliau menempatkan kepentingan bangsa jauh di atas segalanya. Dari pengorbanan inilah lahir tradisi TNI yang kita kenal sekarang. Tradisi yang tidak kenal kata menyerah. Sebuah warisan yang harganya tak ternilai. Semangat pantang menyerah Pak Dirman ini ternyata nggak berhenti di Jawa aja. Gaungnya sampai ke seluruh Nusantara. Di Bali, semangat itu menjelma dalam wujud lain, melalui seorang pahlawan bernama I Gusti Ngurah Rai dan sebuah tradisi perlawanan yang dikenal sebagai puputan. Kerennya Ngurah Rai itu, setelah proklamasi, beliau nggak nunggu perintah. Justru dengan inisiatifnya sendiri, beliau datang ke Yogyakarta, menghadap langsung Jenderal Sudirman, dan minta mandat buat membentuk pasukan di Bali dan sekitarnya. Ini nunjukin jiwa kepemimpinan yang proaktif banget. Perlawanan Ngurah Rai yang gigih ini bikin Belanda murka. Akhirnya, pasukannya yang jumlahnya jauh lebih kecil dikepung rapat di desa Margarana. Belanda kirim utusan minta mereka menyerah. Tapi di sini ada ironi yang pahit banget. Utusan itu adalah Kapten Konik, perwira Belanda yang dulu nyawanya pernah diselamatkan oleh Ngurah Rai. Belanda coba pakai ikatan masa lalu buat melemahkan semangatnya. Tapi prinsip seorang Ngurah Rai itu nggak bisa digoyahkan. Dengerin deh jawabannya yang tegas ini. Beliau menolak segala bentuk kompromi dan menegaskan perjuangan akan terus berlanjut sampai Belanda enyah dari Bali atau mereka akan bertempur sampai titik darah penghabisan. Dan jawaban itu diwujudkan dengan satu pekikan, puputan. Ini adalah tradisi suci di Bali untuk perang habis-habisan, bertempur sampai mati. I Gusti Ngurah Rai dan seluruh pasukannya gugur hari itu, tapi semangat mereka jadi api abadi perjuangan kemerdekaan. Selanjutnya, dari Bali kita ke Sulawesi. Kita akan kenalan sama pahlawan ketiga, seorang anak muda bernama Robert Walter Mongisidi, yang teladannya terletak pada keteguhan pendiriannya yang luar biasa. Di Makassar, saat Belanda coba kembali berkuasa, ada anak muda bernama Mongisidi yang menolak untuk diam. Usianya masih sangat belia, seorang mantan guru, tapi semangat merdekanya membakar jiwa.
Tanpa ragu, dia langsung terjun ke medan laga, mendirikan laskar dan memimpin perlawanan dengan keberanian yang jauh melampaui usianya. Disinilah mental Baja Mongisidi benar-benar diuji. Di dalam penjara, dia bukan cuma dirayu dengan janji manis oleh Belanda, tapi juga disiksa fisik dan mentalnya. Mereka coba segala cara untuk mematahkannya. Tapi, setiap bujukan dan siksaan hanya dijawab dengan satu hal, penolakan tegas. Prinsipnya nggak bisa ditawar. Ia gugur di hadapan regu tembak pada usia 24 tahun. Bayangin 24 tahun, sebuah pengorbanan tertinggi dari seorang pemuda yang menolak untuk mengkhianati perjuangan bangsanya. Sudirman, Ngurah Rai, Mongisidi. 3 nama, 3 kisah, tapi satu semangat yang sama. Jadi apa warisan abadi yang mereka tinggalkan untuk generasi kita? Yuk kita rangkum intisarinya. Dari Sudirman, Ngurah Rai, dan Mongisidi, kita melihat sebuah pola kepemimpinan yang agung. Memimpin dari depan, pantang menyerah, dan selalu menempatkan bangsa di atas segalanya. Mereka adalah perwujudan sempurna dari filosofi rame inggawe sepi ing pamrih yang kita bahas di awal tadi. Bekerja keras tanpa pamrih, berkorban tanpa mengharap balasan. Nah, semua kisah hebat ini meninggalkan kita dengan satu pertanyaan penting. Di tengah tantangan zaman modern, di mana kepentingan pribadi seringkali diutamakan, gimana caranya kita bisa meneladani semangat pengorbanan mereka? Bagaimana kita bisa menjadi rame inggawe, sepi ing pamrih dalam kehidupan kita sehari-hari? Pertanyaan ini bukan cuma untuk direnungkan, tapi untuk kita jawab bersama. Terima kasih sudah menyimak.